Maka tentu kita mesti memahami, mengetahui apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa kita, agar nantinya kita tidak merasa rugi. Kita sudah merasa puasa kita benar, akan tetapi ternyata ada beberapa hal yang kita lakukan yang itu ternyata membuat puasa kita menjadi batal. Maka jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa melihat di dalam buku fikih praktis bagaimana di situ dijelaskan ada 9 hal yang membatalkan puasa kita. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmatnya, sehingga tidak terasa kita pada hari ini memasuki puasa kita yang ke-9. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu yang disunahkan di hari Jumat ini yaitu memperbanyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan solawat kita berharap nantinya memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang saya hormati muliakan Bapak Imam kita, yang saya hormati saya muliakan Ketua Masjid beserta kepengurusannya, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan coba untuk membahas yang mana ini termasuk perkara penting yang mungkin beberapa masjid sudah disampaikan juga, yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan puasa kita. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Dilapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, jadi jauh sebelum kita diperintahkan berpuasa, ternyata umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Cuma puasa mereka tentu berbeda dengan kita. Kalau umat Yahudi, mereka berpuasa 40 hari 40 malam, atau disebut puasa wisol, yaitu artinya bukan 40 hari 40 malam nggak pakai makan. Artinya ketika mereka berbukanya pukul 9 malam, itu selesai berbuka mereka langsung sahur dan puasa, dan esoknya pun jam 9 malam pula mereka berbuka. Sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ini mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka tentu kita mesti memahami, mengetahui apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa kita, agar nantinya kita tidak merasa rugi. Kita sudah merasa puasa kita benar, akan tetapi ternyata ada beberapa hal yang kita lakukan yang itu ternyata membuat puasa kita menjadi batal. Maka jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa melihat di dalam buku fikih praktis bagaimana di situ dijelaskan ada 9 hal yang membatalkan puasa kita. Yang pertama
adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Apa 5 lubang tersebut? Yaitu mulut, hidung, telinga, lubang buang air kecil, dan lubang buang air besar. Maka memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang ini itu bisa membatalkan puasa. Maka apa tolak ukurnya yang membatalkan puasa tersebut? Memasukkan ke dalam mulut itu bisa membatalkan puasa. Yang membatalkan itu adalah menelannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang membatalkan itu perlu digarisbawahi adalah menelannya. Maka menelannya inilah yang membatalkan puasa. Maka jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, umpama contoh yang saya juga sampaikan ketika kita pulang nantinya salat subuh, tahu-tahu ada terletak situ makanan, sisa makanan anak kita yang malam tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam mulut. Apakah itu membatalkan puasa? Ketika itu tidak kita telan, itu tidak membatalkan puasa. Tapi makruh hukumnya. Apa gunanya masukkan makanan di siang-siang puasa? Tapi hukumnya adalah tidak membatalkan puasa kalau tidak ditelan. Maka timbul pertanyaan, bagaimana kalau menelan air liur? Apakah itu membatalkan puasa? Maka menelan air liur itu tidak membatalkan puasa, asalkan ada 3 syarat di dalamnya. Yang pertama dijelaskan di situ, yang ditelan itu haruslah air liur kita sendiri. Kemudian yang kedua, air liur itu tidak bercampur dengan yang lainnya. Belum bercampur sama teh susu, belum bercampur dengan kopi susu, masih murni air liur sendiri. Dan yang ketiga syaratnya, air liur itu masih berada pada tempatnya. Maka jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, meskipun air liur kita nantinya, tetapi sudah pisah dia, sudah berada dalam gelas, itu membatalkan puasa. Maka 3 syarat ini haruslah air liur itu air liur sendiri, tidak bercampur dengan yang lain, dan masih berada di mulut sendiri. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, itu batas yang pertama. Yang kedua, memasukkan ke lubang hidung. Bagaimana pula batasnya yang bisa membatalkan puasa? Maka yang bisa membatalkan puasa adalah apabila hidung bagian dalam. Bagaimana tolak ukurnya? Ketika kita mengambil wudhu, kita menghirup air dari hidung kita, maka kalau sudah terasa panas di pangkal hidung, itu sudah kategori hidung bagian dalam, dan ini akan dapat membatalkan puasa kita. Jadi kalau ngambil wudhu, kita hati-hati di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita ngambil wudhu, membersihkan hidung kita itu jangan terlalu kuat untuk menghirupnya. Karena batas hidung bagian dalam, kalau terasa pedih panas di pangkal hidung ini, itu sudah kategori hidung bagian dalam dan bisa membatalkan puasa kita. Maka jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu kita berhati-hati. Kemudian memasukkan ke telinga, bagaimana pula batasannya? Batasannya untuk telinga, ketika telinga kita terasa gatal, maka tolak ukurnya yaitu dari kelingking kita. Ketika kita masukkan ke dalam telinga kita, kayak manapun kita menggaruknya, maka itu masih sebatas telinga bagian luar, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau kita sudah menggunakan pengorek telinga, entah itu lidi, entah itu peninti dan lain sebagainya, maka itu sudah kategori telinga bagian dalam dan bisa membatalkan puasa kita. Jadi jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, jadi tolak ukurnya jari kelingking kita. Sekuat apapun kita menggaruk, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan selanjutnya memasukkan ke lubang buang air kecil dan lubang buang air besar, maka ini akan membatalkan puasa kita. Maka jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Orang yang muntah dengan sengaja, entah itu mencari bau-bau yang membuat dia muntah, ini juga dikategorikan muntah dengan sengaja dan membatalkan puasa. Kecuali orang yang muntah dengan tidak sengaja,
ini tidak membatalkan puasa dengan syaratnya setelah selesai ia muntah, jangan terlebih dahulu dia menelan air liurnya. Karena muntah itu najis. Meskipun kita sudah meludah 100.000 kali, tetap nantinya ketika kita menelan air liur kita, maka itu akan membatalkan puasa. Jadi bagaimana solusinya? Ketika selesai muntah, maka carilah terlebih dahulu air untuk berkumur-kumur. Jadi cari air Bapak Ibu berkumur-kumur dulu. Meskipun satu kali dapat berkumur, kita buang keseluruhannya, maka barulah kita menelan air kita. Jadi ketika muntah jangan cepat-cepat menelan air kita. Kemudian yang ketiga, hal yang dapat membatalkan puasa yaitu bersenggama, yaitu berhubungan suami istri pada siang puasa, siang hari. Maka ini jelas-jelas membatalkan puasa kita. Bahkan orang yang berhubungan suami istri atau bersenggama di siang bulan puasa ini, maka dihukum difarat, yaitu berpuasa berturut-turut 2 bulan. Maka jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ini yang ketiga. Yang keempat yang membatalkan puasa yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja atau onani. Maka ini juga membatalkan puasa. Jadi yang ketiga berhubungan suami istri meskipun tidak mengeluarkan mani. Yang keempat mengeluarkan mani meskipun tidak berhubungan suami istri dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, 6, 7 yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Jadi satu paket. Jadi ketika ada ibu-ibu yang berpuasa, tahu-tahu 10 menit sebelum berbuka dia datang bulan, maka puasanya hari itu dikatakan batal. Jadi tak perlu ditahan lagi. Nanti menanggung Pak Ustaz 5 menit lagi orang azan, tetap puasanya batal meski diganti di hari lain. Dan yang ke-8 yang membatalkan puasa itu adalah yaitu orang yang hilang akal. Orang hilang akal ini pun terbagi menjadi 3. Yang pertama dikatakan hilang akal yaitu orang yang gila. Orang gila itu orang yang hilang akal. Maka orang gila tentunya ini tidak boleh berpuasa. Makanya kalau ada orang tiba-tiba gila, dia berpuasa atau gila, kemudian gilanya walaupun hanya sebentar, maka ini dikategorikan hilang akal dan dapat membatalkan puasanya. Yang kedua, orang hilang akal ini disebutkan di situ adalah orang yang pingsan, juga dikategori hilang akal. Orang yang selesai sahur, kemudian dia pingsan, tahu-tahu bangunnya ketika azan maghrib, maka ini puasanya dikatakan batal. Akan tetapi ketika dia pingsan sahur, kemudian dia bangun pukul 12 sadar pukul 12 siang, meskipun sadarnya hanya sebentar, kemudian dia pingsan lagi, maka puasanya tidak dianggap batal. Jadi puasanya sah. Jadi yang membatalkan itu pingsannya 1 hari penuh, mulai dari sahur sampai waktu berbuka. Kemudian orang hilang akal yang kategori ketiga, orang yang tidur. Orang yang tidur itu dikategorikan juga orang yang hilang akal. Jadi ada orang sahurnya makan banyak, makan 10 piring, kemudian tidur itu tahu-tahu bangunnya sudah agak maghrib. Maka ini tidak membatalkan puasanya. Kalau puasanya sah, kalau sholat lain lagi. Kalau dalam fikih puasanya sah. Tapi kalau adalah manusia yang model ini luar biasa. Sahurnya makan banyak, tidur tuh bangun nanti ada maghrib. Maka jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ke-9 yang membatalkan puasa adalah orang yang murtad. Orang yang menghina azan, orang yang menghina Al-Qur'an, orang yang menghina baginda Rasulullah, ini sudah dikategorikan murtad dan puasanya batal meski bersyahadat dan kembali mengganti puasanya di hari lain. Maka jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, inilah 9 hal yang membatalkan puasa yang terdapat di dalam buku fikih praktis. Maka mesti kita berhati-hati
kita beranggapan puasa kita rasa-rasanya sudah sempurna di hari itu, tahu-tahu ternyata ada beberapa hal di antara yang 9 ini yang kita lakukan, maka ini akan membatalkan puasa kita. Maka ketika kita berwudu, kita juga disunahkan untuk berkumur-kumur. Jangan kita ragu untuk berkumur-kumur. Ketika kita berkumur-kumur, pastikan kita mengeluarkan semuanya. Kalau masih terasa dingin-dingin di kerongkongan, maka itu dimaafkan. Maklum yang namanya air itu dingin ya. Dengan syarat kita mesti mengeluarkan keseluruhannya. Jangan di antara nanti ditahan sedetik nanti. Ini yang membatalkan puasa. Maka jemaah salat semuanya dimuliakan oleh Allah, maka perlu kita berhati-hati kembali. Jangan-jangan bagaimana hendaknya puasa kita di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita berharap puasa kita tentunya diterima oleh Allah dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin inilah yang dapat disampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat sehingga kita lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan ibadah puasa ini. Tentunya bagaimana agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.